Dan saudara, Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Dirmanto menegaskan, polisi telah menangkap satu orang yang menghalangi penangkapan tersangka pada Minggu 3 Juli lalu. Seorang pria yang ditangkap itu merupakan pengemudi mobil yang sempat kabur saat polisi berupaya menangkap tersangka. Satu orang yang ditangkap. Kami luruskan bahwa tadi kami berhasil menangkap sopir Panther ya, yang tanggal 3 lalu menghalang-halangi proses penangkapan saudara MSAT ya atas nama DD ya kan. Beliau sudah kami tangkap ya kan, sudah kami bawa ya, sudah kami amankan. Ini tidak kaitannya apa Pak yang DD itu? Tadi bisa saya sampaikan bahwa DD ini merupakan sopir Panther Yang ya. insiden S1747 ZJ yang hari Minggu lalu menghalang-halangi upaya penangkapan terhadap pelaku MSAT. Ya kan, tadi sudah kami tangkap dan sudah kami amankan. Kemudian truk yang keluar masuk tadi itu adalah truk yang mengangkut beberapa sukarelawan atau simpatisan yang tadi sempat melakukan zikir-zikir di dalam. Jadi kami menjaga kondisitas di dalam agar situasi tetap aman sehingga orang-orang yang di luar pondok ini kita sisir di sana ya. Kita sisir ya, kita periksa satu persatu. Kalau bukan ya, orang pondok sini atau bukan santri sini kita bawa. Dan saudara, untuk mendengar tanggapan dari sejumlah narasumber yang sudah kami hadirkan siang hari ini, langsung saja kita sapa, ada Pak Hasan Ubaidillah selaku Sekretaris PWNU Jawa Timur dan juga ada Pungki Indarti anggota Kompolnas. Selamat siang, Assalamualaikum Pak Hasan Ubaidillah dan juga Mbak Pungki Indarti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terkait dengan upaya penangkapan tersangka kekerasan seksual di Pondok Pesantren Siddiqiyah Jombang Jawa Timur, saya mau ke PWNU Jawa Timur terlebih dahulu. Pak Hasan Ubaidillah, seperti apa Anda melihatnya? Anak seorang kiai menjadi DPO dan upaya penangkapan juga terus dilakukan polisi hingga siang ini. Ya, tadi itu perlu dibedakan ya, bukan seorang kiai, itu anaknya kiai, putranya kiai, bukan kiainya. Iya. Ya. Jadi tentunya kita harus memahami antara perbuatan jahat atau perbuatan yang dilakukan oleh tersangka itu dengan pondok pesantrennya. Maka di sini kemudian jangan sampai timbul bahwa ada kriminalisasi kiai, kriminalisasi pesantren, kriminalisasi ajaran agama. Jangan ada sampai bahasa-bahasa seperti itu keluar. Sehingga di sini sebenarnya kalau kita itu lebih mengedepankan upaya-upaya yang lebih persuasif, saya kira demonstrasi dengan pasukan, dengan panser, dengan kekuatan penuh itu perlu diatur kembali lah seperti itu, sehingga demonstrasi kekuatan aparat kepolisian itu tidak sampai kemudian menimbulkan image yang negatif terhadap pesantren. Kami dari PWNU Jawa Timur sepenuhnya sepakat akan penegakan hukum. Tapi penegakan hukum itu harus selaras dengan keadilan dari pondok pesantren itu sendiri. Jangan sampai hanya karena satu kasus saja, kemudian image pesantren-pesantren yang ada di Jombang, di Jawa Timur, di Indonesia, itu kemudian tercederai. Ini kan seolah-olah ada penggiringan opini bahwa pondok pesantren itu memiliki karakter seperti itu, dan itu jauh dari fakta yang sebenarnya. Oke, tapi kalau misalnya kita berbicara soal hal persuasif, apa yang sudah dilakukan oleh polisi, sudah 3 tahun loh Pak, sudah dilakukan polisi secara persuasif terhadap tersangka tersebut. Seperti apa Bapak melihatnya? Jadi tentunya kita ini harus memahami, di sini kan banyak kiai-kiai, tokoh-tokoh ormas, seperti Nahdlatul Ulama yang mungkin bisa diajak komunikasi ya terkait dengan pendekatan persuasif tersebut. Komunikasi juga sudah dilakukan Pak? Ya, komunikasi benar sudah dilakukan ya, tapi upaya-upaya demonstratif seperti ini saya kira untuk kedepannya perlu dipertimbangkan ulang lagi. Perlu dipertimbangkan ulang, ini bukan kasus teroris juga kan, bukan kasus-kasus yang membahayakan negara, sehingga tentunya hal-hal yang bersifat demonstratif seperti ini tentu membuat image pesantren itu menjadi negatif.
terstigma yang tidak baik, dan ini sangat merugikan untuk pondok pesantren yang lain. Maka tentu kami di sini sangat prihatin dari PWNU Jawa Timur ya, terkait dengan persoalan ini yang berlarut-larut tidak selesai-selesai. Ya. Andaikan hal ini mulai awal itu kita komunikasi, maka tentunya hal-hal seperti ini mungkin bisa diminimalisir kejadian. Oke, hal-hal ini bisa diminimalisir. Sebelum saya ke Mbak Pungki, Pak Hasan Abdullah, negosiasi sudah dilakukan antara polisi dan juga pihak pondok pesantren selama 3 tahun kasus ini berjalan. Terus juga namun ada sejumlah simpatisan yang mencoba untuk menghalang-halangi proses penangkapan itu sendiri. Seharusnya seperti apa yang bisa dilakukan menurut Pak Hasan Ubaidillah? Ya, kalau menurut saya, walaupun ya ada video atau tayangan bagaimana Bapak Kapolres komunikasi dengan Pak Kiainya, itu kan di saat-saat awal peristiwa ini mau terblow up secara luas. Tapi upaya persuasif mulai tahun 2019 itu kami tidak pernah terlibat di sana. Tentunya kalau sejak awal ini kemudian dibicarakan, dikomunikasikan, tentunya kita akan bisa membackup dan membantu pihak kepolisian untuk bisa melakukan dengan sesoft mungkin sehingga tidak terjadi blow up yang seperti ini. Maka di sini kami khawatir memang ada penggiringan opini, penggiringan isu yang nanti akan merugikan pihak pesantren. Walaupun ya pesantren itu kategorinya macam-macam dan tidak semua pesantren itu seperti ini. Apalagi ini perlu dibedakan oknum ya. Oknum bukan kiai juga, yang itu merupakan keluarganya kiai. Tentu hal ini sangat berbeda dengan keberadaan pondok pesantren dan kiai itu sendiri. Ya. Nah di sini kemudian akhirnya ya pesantren sebagai benteng untuk pembelajaran etika, moralitas, akhlak. Kalau ada opini yang menggiring seperti ini akan sangat merugikan. Bahwa kita tahu bersama bagaimana kontribusi pendidikan pesantren terhadap pembentukan karakter anak bangsa kita. Baik. Dan kalau seperti ini maka akan luntur, itu akan menjadi kabur. Wong pesantren aja seperti ini. Ini yang kita jadi menurut Pak Hasan ini. Ubaidillah bahwa ini terlalu dibesar-besarkan begitu, persuasif juga terlalu dibesar-besarkan begitu ya. Kita cukup ada prasangka seperti itu, ada pemikiran-pemikiran seperti itu. Maka saya kira juga melalui media ini tentu harus ada pemberitaan yang seimbang lah, agar supaya stigma-stigma buruk terhadap pendidikan pesantren, terhadap para kiai dan santri itu tidak menggiring opini masyarakat kepada hal-hal yang negatif yang saat ini bisa ditonton bersama. Oke. Selanjutnya saya pengen tanya dengan Mbak Pungki Indarti, ini terkait dengan persuasif yang dilakukan polisi selama kurang lebih 3 tahun kasus ini berjalan. Seperti apa Anda melihatnya? Pak Ubaidillah, terima kasih banyak telah bergabung bersama Breaking News Kompas TV. Kita jeda terlebih dahulu, tapi Mbak Pungki, usai jeda saya menanti jawaban Anda terkait dengan persuasif yang dilakukan pihak polisian terkait dengan penangkapan tersangka kekerasan seksual santri.